Baik, kita mulai catatan kita di modul C4 berkaitan dengan fluid kinematics. Jadi di segmen pertama kita akan membahas berkaitan dengan medan kecepatan atau the velocity field. Catatan yang kita sudah siapkan, kita mulai dengan beberapa penjelasan berikut. Berikut adalah slide kedua. Jadi sebagai informasi, audio rekaman dengan mikrofon dari handphone dilakukan pada tahun 2020. Dari sini mungkin kualitas akan berbeda dengan sebelumnya. Kita akan coba evaluasi lagi nanti untuk perbaikan. Di slide ketiga, beberapa slide masih belum banyak diperbarui, atau di slide-slide penjelasan atau catatan kita masih banyak yang belum diperbarui. Maka mungkin akan terlihat masih cukup banyak deskripsi paragraf yang akan lebih baik untuk dihilangkan, yang mungkin perlu dihilangkan. Di slide keempat berkaitan dengan penjelasan, jadi beberapa koreksi audio akan disampaikan dan ditulis dalam slide. Jadi akan disampaikan secara audio dan sebagian dilakukan koreksi dalam bentuk tulisan yang ada di slide. Itu yang menjadi perhatian sebelum kita mulai pembahasan. Baik, kita mulai di slide kelima, slide berikutnya. Ini kita berbicara atau membahas fluid kinematics. Jadi nanti akan berhubungan dengan berbagai aspek pergerakan fluida tanpa harus memperhatikan gaya-gaya yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan tersebut. Jadi mungkin itu untuk fluid kinematics. Untuk itu kita memperhatikan kinematika dari gerakan, yaitu kecepatan dan percepatan dari fluida. Serta kita memperhatikan juga deskripsi dan visualisasi gerakan tersebut. Pada slide 5 kita melihat medan kecepatan, atau kita membahas medan kecepatan. Medan kecepatan atau yang lebih umum adalah aliran fluida atau fluid flow, yaitu ada suatu hasil pergerakan dari molekul-molekul dari suatu titik ke titik lainnya dalam suatu ruang sebagai fungsi waktu. Nah, pada materi perkuliahan sebelumnya kita berhubungan dengan partikel. Setiap partikel itu mengandung sejumlah molekul, maka kita dapat mendeskripsikan aliran fluida sebagai bentuk pergerakan dari partikel fluida dibanding molekul secara individu. Pergerakan ini dapat dideskripsikan sebagai bentuk dari kecepatan dan percepatan partikel fluida. Partikel-partikel yang jumlahnya tak hingga dari suatu fluida tersusun saling berdekatan satu sama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam asumsi kontinum atau rangkaian kesatuan. Pada waktu seketika atau sesaat, pada deskripsi dari setiap properti fluida seperti densitas, tekanan, kecepatan, dan percepatan dapat diberikan sebagai suatu fungsi dari lokasi fluida. Representasi dari parameter-parameter fluida sebagai fungsi dari koordinat spasial representasi dari parameter-parameter fluida sebagai suatu fungsi dari koordinat spasial dinyatakan sebagai medan representasi dari aliran. Jadi kalau kita berhubungan dengan medan, mungkin teringat kembali apa yang sudah dipelajari di materi mata kuliah teori potensial dulu. Ya mungkin ada sedikit persamaan, tapi mungkin ini fokus di bagian fluida. Tentu saja representasi medan spesifik akan berbeda dari waktu ke waktu, sehingga untuk mendeskripsikan suatu aliran fluida, berbagai parameter tidak hanya sebagai fungsi koordinat, jarak x, y, z, tetapi juga fungsi waktu. Jadi
di dalam slide di gambar itu kan ada suatu partikel A pada waktu T. Nah, bentuknya kurang lebih dalam suatu jalur partikel atau partikel path dengan ditunjukkan arah panah. Kemudian partikel A itu pada waktu ke T itu ditunjukkan simbol digambarkan sebagai bentuk suatu tabung kecil, ya, itu suatu partikel kecil itu memiliki vektor posisi RA pada waktu ke T, sedangkan setelah beberapa saat ada waktu T ditambah delta T. Jadi partikel A pada waktu T tambah delta T, di mana vektor posisinya ditunjukkan sebagai RA sebagai fungsi T ditambah delta T. Nah, kalau dilihat di bawah itu ada persamaan kecepatan atau medan kecepatannya adalah V sama dengan U pada arah vektor satuan I ditambah V pada arah vektor satuan W pada vektor satuan K, di mana U, V, dan W U, V, dan W adalah suatu komponen kecepatan yang bergantung sebagai fungsi X, Y, Z, dan T. Nah, kemudian untuk VA sendiri itu bisa dinyatakan sebagai DRA per DT, yaitu turunan dari jarak terhadap waktu, dan magnitudo V itu sama dengan akar dari U kuadrat tambah V kuadrat tambah W kuadrat. Itu tentu saja hal yang standar sudah dipelajari di vektor aljabar dulu. Kemudian untuk misalkan melengkapi temperatur yang ditentukan pada suatu ruang, kita perlu menentukan medan temperatur. Jadi kalau tadi kita membahas kecepatan V, jadi temperatur juga sama, T sebagai fungsi dari X, Y, T. Itu nanti akan menentukan medan temperatur T di setiap ruangan, dari lantai sampai atap dan dinding ke dinding pada setiap waktu. Ya, jadi ada fungsi T-nya, ada X, Y, Z, dan T. Oke, nah gambar di slide kelima yang sebelah kanan itu ada penjabaran apakah yang dimaksud dengan arah vektor satuan I, vektor satuan K, dan vektor satuan J sebagaimana yang dulu dipelajari di materi vektor aljabar. Nah, di slide ke-6 ini adalah gambar atau ilustrasi yang menunjukkan medan kecepatan untuk aliran yang melewati dua kotak begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan arah vektor dari aliran, kemudian dideskripsikan lebih detail pada gambar di sebelah kiri itu di setiap ruang Z, T. Sedangkan gambar yang ada di tengah itu adalah contoh fluida yang mengalir pada arah tertentu dan kemudian dia menabrak suatu plang atau penanda seperti jalan begitu atau nama daerah. Nah, di situ dilihat dari medan kecepatan kita bisa melihat dari vektor kecepatan itu juga representasi dari aliran. Oke, di slide ke-7 ada dua pendekatan umum untuk menganalisa problem atau permasalahan pada mekanika fluida, yaitu menggunakan metode Eulerian dan juga metode Lagrangian. Jadi untuk metode Eulerian
properti pergerakan fluida diberikan sebagai fungsi yang lengkap. Ada spasial dan waktu yang tadi kita bahas di beberapa slide sebelumnya. Sedangkan kalau metode Lagrangian secara sederhana adalah fluida partikel secara individu ditentukan perubahannya dari propertinya terhadap waktu. Partikel fluida diidentifikasi dan propertinya ditentukan saat bergerak. Propertinya itu bisa sebagai pressure, density, velocity, dan lain-lain. Jadi Lagrangian method atau metode Lagrangian lebih kepada satu individu partikel fluida. Nah, kalau dari ilustrasi di slide ke-7 itu bisa dilihat pada gambar itu untuk lokasi ke O itu adalah contoh fungsi yang kita lihat itu untuk metode Eulerian. Sedangkan di gambar sebelahnya itu ada partikel A, di mana misalkan dinyatakan fungsi temperatur TA sama dengan TA pada waktu ke T. Nah, itu adalah metode untuk Lagrangian. Di slide ke-8 kita melihat visualisasi dari aliran yang mungkin kompleks secara 3 dimensi dari suatu fluida yang benda. Nah, di situ adalah ilustrasi untuk memberikan gambaran untuk aliran 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Umumnya aliran fluida dalam 3 dimensi yang kompleks. Pada beberapa kasus hal tersebut disederhanakan untuk asumsi penyederhanaan yang akan sangat mudah atau memudahkan pemahaman dari permasalahan, dan tentu saja harapannya tanpa mengurangi tingkat akurasi yang diperlukan. Nah, aliran 3 dimensi pada banyak kasus memberikan karakteristik yang penting pada secara fisik yang dihasilkan. Nah, kalau tadi kita membahas terkait dengan representasi medan untuk 3 dimensi itu tadi sudah kita bahas, di mana vektor V itu adalah fungsi dari X, Y, Z, T, dan bisa kita jabarkan dalam arah vektor satuan U V pada arah ke J dan W pada arah ke K. Kemudian kalau 2 dimensi ya tinggal kita kurangkan, misalkan dimensi Z nya tidak ada, dan kalau 1 dimensi dikurangi menjadi 1 dimensi saja, misalkan ke arah X saja, jadi tinggal U ke arah vektor satuan I. Demikian pembahasan kita cukupkan di segmen pertama. Kita akan lanjutkan di segmen kedua untuk modul C4. Terima kasih.